Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bisa melanjutkan kajian kitab tafsir Ayatul Ahkam. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ma'unah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih melanjutkan pembahasan tentang apakah basmalah merupakan bagian dari surah Al-Fatihah. Kita sebutkan kemarin ada 3 pendapat. Pertama adalah pendapat dari Imam Syafi'i, kemudian yang kedua Imam Malik, dan yang ketiga Imam Hanafi. Di mana ketiga kelompok ini atau ketiga madhab ini sudah memberikan pandangan-pandangan serta dalilnya masing-masing. Nah, sebagai penulis biasanya kita memenangkan atau at-tarjih, mengunggulkan kira-kira pendapat yang berbeda-beda ini mana yang lebih kuat. Kita baca 41. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. At-tarjihu wa ba'da isti'radil adillati wa mastadalla bihi kullu fariqin min a'immatil madhahibi naqul. Setelah kita memperlihatkan, menampakkan dalil-dalil serta istidlal. Jadi ada namanya dalil, ada cara mengambil dalil. Dalil ini mau diarahkan kemana? Itu istidlal. Di setiap madhab yang kita bahas tadi, yang tiba madhab itu, maka terakhir kita mengatakan, naqul la'alla ma dhahaba ilaihi al-hanafiyyatu huwal arjahu minal aqwali. Menawa mungkin apa yang menjadi pendapatnya Imam Hanafi dalam hal ini tampak lebih kuat daripada pendapat-pendapat yang lain. Alasannya kenapa? Yang pertama, fawwal madhhabul wasatu bainal qawlaini al-muta'aridaini. Ia mewakili atau merepresentasikan sebagai madhab dalam hal ini, dalam permasalahan ini, sebagai madhab yang berada di tengah antara dua pendapat yang saling bertentangan. Fasyafi'iyatu yaquluna innaha ayatun minal fatihati wa min awwali kulli suratin minal Qur'an. Ashabu Syafi'iyah, pengikut Imam Syafi'i, berpendapat bahwa basmalah merupakan bagian atau ayat yang masuk dalam surah Al-Fatihah dan di awal setiap surah di dalam Al-Quran. Anggaplah ini kita posisikan sebagai berada di kanan. Sebaliknya di posisi yang berlawanan, wal malikiyatu yaqulun laysat bi ayatin la minal fatihati wala minal qur'ani wa likulli wijhatun huwa muwalliha. Sedangkan di seberang lain, kebalikannya, madhab Malikiyah berpendapat bahwa basmalah tidak atau bukan bagian dari ayat di dalam surah Al-Fatihah, tidak pula bagian di setiap awal surah. Dan setiap tim,
setiap kelompok walikulli wijhatun huwa muwalliha, ya, punya pandangannya masing-masing. Sehingga pendapatnya Imam Hanafi ini berada di tengah. Walakin idza am'anna an-nadhara wajadna anna kitabataha fil mushafi. Tapi kalau kita memperkecil sudut pandangan kita meneliti lebih dalam, ternyata memang ada tulisan basmalah di dalam mushaf di awal setiap surah kecuali surah At-Taubah. Tertulis itu. Wa tawatara dzalika biduni nakirin min ahadin. Dan itu diriwayatkan secara mutawatir dari generasi ke generasi, tidak ada satupun yang mengingkari, tidak ada yang menolak. Semuanya sepakat bahwa tulisan basmalah di awal setiap surah itu ada. Ma'al ilmi bi anna as-sahabata kanu yujarriduna al-mushafa min kulli ma laysa Qur'anan. Dengan pengetahuan atau kita tahu bersama bahwa para sahabat ini, beliau ini akan senantiasa menjaga mushaf dari segala sesuatu yang bukan Al-Quran. Meskipun perkataannya bagus, contohnya hadis, tidak mungkin para sahabat itu memasukkan hadis ke dalam Al-Quran. Intinya yang bukan bagian dari Al-Quran mereka tidak akan menulisnya. Yadullu ala annaha Qur'anun. Ini menunjukkan basmalah merupakan bagian di dalam Al-Quran. Lakin la yadullu ala annaha ayatun min kulli suratin aw ayatin min suratil Fatihati bidzat. Tapi itu tidak menandaskan, tidak menunjukkan bahwa basmalah lantas kemudian menjadi bagian, menjadi ayat yang ada di dalam Al-Fatihah dan juga menjadi ayat di dalam setiap surah. Tidak seperti itu. Fungsinya ditulis basmalah ini adalah wa innama hiya ayatun minal Qur'an waradat lil fasli bainas suwari. Jadi ditulis dalam rangka hanya ingin memisahkan antara satu surah dengan surah yang lainnya, supaya kita tahu, oh ini akhir dari surah Al-Baqarah, kemudian nanti lanjut kepada Ali Imran, awal surah Ali Imran, begitu seterusnya. Fungsinya itu saja. Tapi bukan berarti dia ayat di dalam Baqarah, bukan juga ayat di dalam Ali Imran, tidak. Wa hadza ma asyara ilaihi hadits Ibnu Abbas as-sabiqu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la ya'rifu fasla as-suwari hatta yanzilu alaihi bismillahirrahmanirrahim. Apa dalil yang memperkuat pendapat ini? Yaitu yang diisyaratkan oleh hadis Ibnu Abbas yang telah kita bahas kemarin, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada awalnya tidak mengetahui batas setiap surat. Al-Baqarah batasannya sampai mana, dan Ali Imran sampai mana, An-Nisa sampai mana, dan begitu seterusnya, tidak tahu. Sehingga kemudian turun Bismillahirrahmanirrahim sebagai pemisah. Wa yu'akkidu annaha laysat min awailis suwari. Dan ini memperkuat bahwa basmalah tidak menjadi bagian ayat di setiap awal surah. Annal Qur'ana nuzila ala manahijil arabi fil kalami. Al-Quran mengikuti tata cara orang Arab
ketika memulai pembicaraan. Wal arabu kanat tara at-tafannuna minal balaghati. Orang Arab melihat at-tafannun, berseni atau bermodel-model dalam berbicara itu termasuk balaghah. La siyama fi iftitahiha, terutama ketika di dalam pembukaan pembicaraan tersebut. Falau kanat ayatan min kulli suratin lakana ibtida'u kulli suwari ala manahijin wahidin. Andai saja basmalah ini termasuk dari ayat setiap surah, maka semua surah itu sama akhirnya, yaitu dimulai dengan ayat yang sama. Wa hadza yukhalifu raw'atal bayani fi mu'jizatil Qur'an, dan ini menyalahi bermacam-macamnya balaghah di dalam mu'jizatul Quran. Poin yang ini paham sampean? Intinya gini, orang Arab itu kan suka tanawwu, bermacam-macam dalam mengungkapkan ibarah-ibarah, dan itu disebut sebagai balaghah, yang hal-hal yang bagus gitu. Balaghah bagus. Permasalahannya kita mengandai-andai kalau basmalah itu termasuk bagian ayat, artinya ayat pertama Al-Baqarah basmalah, pertama ayat Al-Imran basmalah, semua sampai terakhir basmalah semua. Berarti nggak ada yang macam-macam, berarti semuanya satu tipe. Dan ini menyalahi aturan pembicaraan orang Arab. Orang Arab itu suka yang bermacam-macam ininya. Wa qaulul malikiyati, adapun pendapatnya pengikut Imam Malik, lam yatawatir kaunuha Qur'anan falaysat bi Qur'anin ghairu zahirun kama yaqul Jassas. Perkataan atau pendapat dari pengikut Imam Malik, yaitu perkataan bahwa tidak mutawatirnya basmalah itu di dalam bagian Al-Quran, maka ia tidak disebut di dalam Al-Quran. Itu perkataan yang kalau kata musannif di sini ghairu zahir, tidak jelas. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Jassas, it laysa bilazimin ayyuqal fi kulli ayatin innaha Qur'anun wa tawatara dzalik. Tidak harus dikatakan bahwa setiap ayat itu pasti Al-Qur'an dan itu mutawatir. Maksudnya begini, kan mereka itu mengingkari bahwa basmalah bukan bagian dari setiap awal surah. Mereka mengingkari itu. Bal yakfi ayyamura ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bi kitabatiha wa yatawatara dzalika anhu sallallahu alaihi wasallam. Cukup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan menulis basmalah dan itu mutawatir. Penulisan basmalah di dalam setiap awal surah itu tidak menunjukkan bahwa ia itu adalah ayat, tidak. Itu hanya sebagai pemisah, yang katakan tadi.
hanya sebagai pemisah saja. Waqad ittafaqatil ummatu ala anna jami'i ma fil mushafi minal qur'ani fatakunul basmalatu ayatan mustaqillatan minal qur'an. Umat bersepakat bahwa semua yang ada di dalam Al-Qur'an itu termasuk Al-Qur'an. Maka dengan demikian basmalah ini merupakan ayat yang berdiri sendiri, mustaqillah, berdiri sendiri. Kurrirat, diulang-ulang, fi hadhil mawadi'i, di tempat-tempat ini, ala hasbi ma yaktubu fi awailil kutubi ala jihatit tabarruki bismillahi ta'ala. Diulang-ulang di tempat-tempat yang berbeda-beda, ditulis di setiap awal surah. Ini untuk dalam rangka meminta tabarruk, meminta barokah dengan menyebut nama Allah. Jadi selain sebagai pemisah antar surah, dia juga sebagai tabarruk, untuk tabarruk. Wa hadza ma tatma'innu ilaihi an-nafsu wa tartah. Dan ini pendapat yang ketiga tadi, yang menurut musannif itu menenangkan hati, menenangkan jiwa. Wa hadzal qaulu alladhi yajma'u baina nususil waridati. Dan pendapat inilah yang lebih mengakomodir, lebih bisa merangkul semua teks-teks hadis, semua dalil yang ada. Wallahu alam. Jadi gimana Ustadz ininya? Ya silakan, kembali lagi kepada itu, walikulli wijhatun huwa muwalliha. Setiap kelompok itu punya pandangannya masing-masing. Tidak usah sampian memaksakan pendapatnya sendiri. Kebetulan sampian di sini mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Orang Indonesia kebanyakan mazhab Imam Syafi'i, maka ya amalkan sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i. Ketika sholat ya baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak apa-apa. Tapi perkara nanti sampean ketemu dengan orang yang tidak sepaham dengan sampean, dia tidak baca basmalah, langsung Alhamdulillahirabbil alamin, ya udah apa-apa. Tidak usah bersih tegang. Karena setiap tim, setiap madhab mempunyai dalilnya masing-masing.